Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan channel YouTube Metal Cartoon. Hari ini, kakak akan membawakan sebuah cerita dengan judul Pelita dari Pinggir Desa. Namanya Amar, anak laki-laki kelas 6 SD yang tinggal di sebuah desa kecil jauh dari kota. Rumahnya terbuat dari papan kayu, atapnya bocor saat hujan. Ibunya menjual tempe keliling dengan sepeda tua. Ayahnya bekerja sebagai buruh serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Tapi meski hidupnya sederhana, Amar punya satu hal yang luar biasa. Cinta belajar. Setiap hari, Amar bangun subuh untuk membantu ibunya membungkus tempe, lalu berangkat sekolah dengan kaki telanjang karena tak punya sepatu. Meski begitu, ia selalu datang paling pagi dan duduk di bangku depan. Amar dikenal sebagai anak yang jujur, suka membantu, dan sangat cerdas. Ia cepat menangkap pelajaran dan selalu aktif bertanya kepada guru. Tapi ia juga rendah hati, tidak pernah sombong atas nilai-nilainya. Belajar itu seperti menanam. Kalau kita sabar dan rajin menyiram, pasti tumbuh pohon yang kuat, kata Amar kepada teman-temannya. Di rumah, ia belajar dengan lampu minyak karena tidak ada listrik. Ibunya sering khawatir, "Nak, istirahatlah, matamu bisa rusak." Tapi Amar menjawab, "Aku ingin ibu bahagia suatu hari nanti. Aku ingin jadi orang berguna." Suatu hari, sekolah mengumumkan lomba Olimpiade Sains SD tingkat kabupaten. Amar tertarik, tapi ragu untuk mendaftar karena ia tak punya buku latihan. Bahkan biaya transportasi pun tidak ada. Namun Bu Rara, guru kelasnya, menyemangati. "Amar, kamu punya otak dan hati yang luar biasa. Biaya bisa dicari, tapi semangat seperti milikmu itu langka." Akhirnya, Amar mendaftar. Ia belajar keras setiap malam, meminjam buku dari perpustakaan, mencatat semua yang diajarkan guru, dan berlatih soal di atas kertas bekas. Hari lomba tiba. Amar datang dengan baju putih yang telah dijahit ibunya dan celana lusuh. Ia duduk di antara anak-anak dari sekolah elit di kota, tapi ia tidak gentar. "Aku memang bukan dari kota, tapi otakku punya mimpi besar." Hasilnya, Amar menang. Ia menjadi juara pertama tingkat kabupaten dan mewakili daerahnya ke tingkat provinsi. Berita itu menyebar ke seluruh sekolah. Teman-temannya yang dulu suka mengejek, kini mulai bangga punya teman seperti Amar. Ibunya menangis saat mendengar kabar itu. Ayahnya bahkan menyumbangkan satu-satunya sepeda untuk Amar agar ia bisa belajar di kota selama pelatihan. Persaingan di tingkat provinsi jauh lebih berat. Amar harus tinggal di asrama selama 2 minggu. Ia jauh dari keluarga, tapi tidak pernah menyerah. Ia belajar siang malam, berdiskusi dengan pelatih, dan tetap salat tepat waktu. Amar juga sering membantu teman-temannya yang kesulitan. Ia tahu, menang itu bukan soal mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri. Hari lomba besar pun tiba. Amar berdoa sebelum masuk ruang ujian. Ia tenang dan percaya diri. Ia mengerjakan soal dengan cermat dan teliti. Seminggu kemudian, pengumuman datang. Dan juara umum Olimpiade Sains SD tingkat provinsi tahun ini adalah Amar dari SD Negeri Sukamaju. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Amar meneteskan air mata, lalu membungkuk dan berkata, "Terima kasih Ibu, Ayah. Ini untuk kalian." Amar pulang ke desanya, disambut oleh guru-guru, teman-teman, dan warga desa. Bahkan, kepala desa memberinya beasiswa penuh sampai SMA. Ia berdiri di depan seluruh siswa dan berkata, "Saya bukan siapa-siapa tanpa doa orang tua dan bimbingan guru. Saya hanya anak penjual tempe, tapi mimpi saya besar. Kalian juga bisa, asal jangan pernah menyerah." Nah adik-adik, demikianlah cerita dari Amar, seorang anak miskin yang punya mimpi besar dan tidak pernah menyerah. Adik-adik dapat mengambil pelajaran dari cerita tadi. Yang kakak simpulkan berikut ini. Pertama, kerja keras dan ketekunan lebih berharga dari kekayaan. Kedua, tidak perlu malu jadi anak miskin, tapi malulah kalau tidak punya semangat. Ketiga, guru dan orang tua adalah cahaya dalam jalan pendidikan. Keempat, rendah hati dalam prestasi lebih mulia dari kesombongan. Kelima, setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi
bisa tercapai dengan usaha dan doa. Semoga cerita yang kakak sampaikan tadi bermanfaat buat adik semua ya. Sampai jumpa dengan kakak pada cerita selanjutnya. Jangan lupa adik-adik tekan tanda like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada saudara, teman, dan sahabat adik-adik supaya dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.